Shalom, jemaat GMI Genesaret yang dikasih Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudari berada, saya percaya kita semua di dalam perlindungan Tuhan. Dan malam hari ini, mari saya mengajak kita untuk menyiapkan hati. Kita mau bersama masuk ke dalam persekutuan doa malam online kita. Mari sebelumnya kita bersama menundukkan kepala di hadapan Tuhan. Amin. Mari jemaat sekalian, kita mau sama-sama nyatakan di hadapan Tuhan bahwa di dalam keadaan sesulit apapun, Tuhanlah yang menjadi pengharapan di dalam hidup kita. Kita mau sama-sama naikkan pujian ini. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Biarlah pujian ini boleh sungguh-sungguh kita imani bahwa hanya Tuhanlah pengharapan kita. Tuhanlah yang selalu kita pandang. Dalam hidupku, Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami yang baik, terima kasih buat kasih setia Tuhan di dalam
setiap kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, di masa-masa sulit seperti sekarang ini, Engkaulah yang menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, tanpa-Mu, tanpa pimpinan-Mu, tanpa tuntunan-Mu, kami tidak bisa sampai dengan saat ini. Tuhan, kami bersyukur malam hari ini kami boleh dipertemukan kembali di dalam persekutuan doa malam. Saat ini Tuhan, kami mau memuji nama Tuhan, kami mau berdoa syafaat dan mendengarkan firman-Mu. Ajarkan kami Tuhan, untuk kami boleh mengerti setiap apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu, sehingga firman Tuhan yang ditaburkan itu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat, saat ini kita juga mau bersama-sama berdoa syafaat untuk beberapa pokok doa. Namun sebelumnya, saya mengajak kita menaikkan satu pujian, Jawaban Hidupku. Karena setiap kita percaya bahwa hanya Tuhanlah yang menjadi jawaban dalam setiap persoalan hidup kita. Tuhan yang tahu dan Tuhanlah yang sanggup menyediakan segala sesuatunya bagi kita. Mari kita naikkan pujian ini, Jawaban Hidupku. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagi-Mu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari kita naikkan pujian ini, meskipun kita tidak mengerti, Tuhan lebih mengerti. Mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagi-Mu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat
bagiku. Mari kita sama-sama katakan kembali, yang tak pernah kupikirkan, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat, yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Mari jemaat kita berdoa untuk pokok doa yang pertama bagi bangsa dan negara kita, bagi pemimpin negara kita, Bapak Presiden, Wakil Presiden hingga jajaran pemerintah di wilayah daerah, agar kiranya mereka boleh bekerja dengan sepenuh hati, mereka boleh menghasilkan kebijakan-kebijakan di dalam pembangunan negara ini, dan juga khususnya di dalam penanganan COVID-19. Kita berdoa bagi para tenaga medis yang bekerja, kiranya Tuhan menyertai setiap apapun yang mereka lakukan, dimanapun mereka berada, Tuhan melindungi mereka. Mari kita sama-sama berdoa. Yang kedua, mari kita juga bersama berdoa untuk gereja-gereja yang ada di dunia, khususnya yang ada di Indonesia, yang setiap minggunya mempersiapkan ibadah online bagi jemaat-jemaat gerejanya. Mari kita doakan baik hamba Tuhan, majelis, dan mereka aktivis yang terlibat di dalam pelayanan, agar mereka boleh memberikan pelayanan mereka yang terbaik bagi Tuhan. Kita juga berdoa bagi mereka yang selalu berada di belakang layar, mereka yang mengedit video, yang mengupload video. Kita doakan juga agar Tuhan terus memberkati pelayanan mereka. Mari kita sama-sama berdoa. Berikutnya kita berdoa bagi jemaat GMI Genesaret. Mungkin ada jemaat yang sedang mengalami lemah iman. Di dalam masa-masa sulit seperti ini, kita berdoa bagi mereka agar kiranya mereka boleh terus berpengharapan hanya kepada Tuhan. Kita juga berdoa bagi mereka yang mungkin sedang mengalami lemah tubuh, mereka yang sakit. Biarlah Tuhan yang memberikan kesembuhan bagi mereka. Mari kita sama-sama berdoa.
Yang terakhir, mari kita sama-sama berdoa untuk anak-anak sekolah minggu kita yang mungkin dalam beberapa waktu ini akan memulai kembali tahun ajaran yang baru, baik anak sekolah minggu maupun anak-anak remaja youth di tempat kita. Kita doakan biar kiranya Tuhan terus memberikan mereka kepandaian, kepintaran, dan mereka boleh mengikuti pelajaran yang dilaksanakan secara online oleh sekolah mereka masing-masing. Kita berdoa juga bagi orang tua dari anak-anak sekolah minggu dan anak-anak remaja di tempat kita di GMI Genesaret, agar Tuhan terus memberkati segala usaha yang dilakukan, biar Tuhan yang terus memimpin kehidupan keluarga daripada anak-anak sekolah minggu dan remaja kita di tempat ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kasih-Mu, cinta, dan anugerah keselamatan yang Tuhan berikan bagi hidup kami. Tuhan, inilah doa-doa yang kami naikkan. Kami percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik. Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kami sesuai dengan waktunya Tuhan, sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk boleh selalu setia kepada Engkau, sehingga kami boleh melihat janji-janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan mendengarkan penguraian firman-Mu, pimpin kami Tuhan, berkati hamba-Nya yang akan menyampaikan firman, berkati kami yang mendengarkan, biar kiranya hati kami boleh diubahkan. Dan ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, berkati waktu-waktu ini. Hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami hidup, kami sudah berdoa. Amin. Malam hari ini kita bertemu kembali dalam doa malam kita, dan firman Tuhan pada malam hari ini dengan tema Roh Kudus, berdoa untuk orang benar, dan diambil dari Roma pasal 8 ayat 26 dan 27. Saya baca buat kita semua. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Bagaimana hal ini bisa terjadi, Bapak Ibu? Bahwa Roh Kudus bisa berdoa untuk kita, orang-orang benar, atau untuk murid-muridnya. Ini sebenarnya kita bisa lihat di dalam Injil Yohanes pasal 17. Di sana jelas bahwa Tuhan Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Dan kita tahu isi doanya itu berkisar tentang peliharalah murid-murid supaya mereka tetap menjadi satu, supaya Bapa melindungi mereka, murid-muridnya, dari yang jahat. Dan Tuhan Yesus berdoa untuk murid-muridnya supaya mereka dikuduskan dalam kebenaran. Nah, dalam Roma
8 tadi yang kita baca ayat 26 sampai dengan ayat 27, itu juga di sana dikatakan bahwa Roh Kudus itu berdoa untuk orang-orang benar, ya. Dikatakan bahwa Roh Kudus berdoa untuk mereka dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang mengenal Roh itu, Roh Kudus, tahu apa yang Roh Kudus sedang bicarakan. Pengalaman saya dalam hal berdoa atau Roh Kudus berdoa untuk saya, itu ketika saya bergumul tentang satu hal dan saya hanya bisa datang pada Tuhan, saya berdiam diri, saya tidak berkata-kata apapun, hanya meneteskan air mata, bukan kesedihan, tapi satu sukacita yang Tuhan berikan. Sukacita ketika berada di hadirat Tuhan. Sukacita ketika berdiam diri. Jadi bukan menangis karena kesedihan, bukan. Dan setelah berdiam diri di hadapan Tuhan tanpa berkata-kata apapun, maka benarlah apa yang dikatakan oleh Yesaya 40 ayat 31. Dikatakan, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Itulah orang yang berdoa. Dia hanya datang berdiam diri saja di depan Tuhan. Dan Roh Kuduslah yang berperan di dalam dia berdiam diri itu. Roh Kuduslah yang berdoa. Karena dia sendiri tidak bisa berkata-kata lagi. Pengalaman yang berikutnya, yaitu ketika kalau misalnya setiap saya berdoa itu ya, jam 9 malam, ada pokok doanya, itu biasa kan ada nama orang, atau ada mungkin tertulis presiden atau gubernur, atau tertulis umat Tuhan atau jemaat dan lain sebagainya. Nah, ketika waktu mendoakan itu, saya kan tidak tahu apa yang menjadi pergumulan orang-orang itu. Saya tidak tahu apa pergumulan presiden, saya tidak tahu. Tapi ketika berdoa kepada Tuhan, ketika saya mendoakan pokok-pokok doa itu, maka yang tidak ada dalam pikiran saya, justru itu yang keluar dari kata-kata saya berdoa. Bukan saya terka-terka, oh kira-kira ini, atau mengira-ngirakan, tidak. Tapi ketika saya berdoa, saya dibantu oleh Roh Kudus untuk mengungkapkan hal-hal yang saya sendiri tidak tahu. Tapi ketika saya berdoa untuk orang-orang itu, saya mengucapkan hal-hal yang spesifik dari apa yang digumulkan itu. Nah, pertanyaan kita selanjutnya adalah, apakah seperti itu Roh Kudus berdoa untuk kita, murid-muridnya, atau orang-orang yang sudah dibenarkan? Apakah seperti itu? Mari kita perhatikan. Apakah seperti itukah Roh Kudus berdoa untuk kita? Mari kita perhatikan. Yang pertama, Roh Kudus itu adalah, kita tahu, disebut dengan Parakletos, atau pribadi Allah Tritunggal yang dipanggil dan diutus untuk mendampingi dan menolong kita semua, murid-muridnya, orang benar, orang percaya, dalam hal berdoa. Termasuk di saat kita sendiri tidak ada mood, tidak ada kerinduan atau tidak ada kemauan untuk berdoa. Tapi dengan kita datang padanya, kita berkata-kata, atau kita hanya berkeluh dan berdiam diri, di tengah-tengah kita
tidak ada mood untuk berdoa, maka disitulah Roh Kudus menolong kita untuk berkata-kata pada Bapa. Sehingga ada luapan dari hati kita yang kita sendiri tidak tahu, tapi kemudian itulah yang terkatakan dalam hati kita. Yang kedua, Roh Kudus sebagai Parakletos, ya, dia tahu isi hati kita sebagaimana ditulis dalam ayat 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi sebagai pendamping, sebagai penolong, Roh Kudus ini tahu kan isi hati kita. Dan Allah juga pun tahu isi hati kita. Dan Roh Kudus itu tahu apa kehendak Allah. Dan karena itu dia berdoa sesuai dengan yang Allah kehendaki. Ketika kita berdoa untuk orang-orang kudus, yang seperti saya katakan tadi, kita tidak tahu apa yang sebenarnya menjadi pergumulan mereka, maka Roh Kudus sebagai roh penolong atau roh yang mendampingi kita untuk berdoa pergumulan orang percaya itu. Saya pernah berdoa untuk seseorang. Kemudian saya cuma tahu bisnisnya kurang jalan. Dan saya tidak tahu tidak jalan itu kayak apa, saya nggak tahu. Tapi saya berdoa saja. Tapi ketika saya berdoa, saya juga heran kenapa saya mengeluarkan kata-kata yang begitu rinci akan pergumulan dari kondisi itu. Dan akhirnya saya hanya di dalam hati saya, Tuhan tolonglah. Jadi intinya, bila kita datang pada Tuhan dalam doa, sebagaimana dikatakan dalam ayat 27 tadi, di sini kita harus perhatikan supaya kita memiliki hati yang kudus. Jadi intinya, bila kita datang pada Tuhan dalam doa, sebagaimana dituliskan dalam ayat 27 tadi, milikilah hati yang tulus ketika kita berdoa. Berkata-katalah sesuai dengan isi hatimu. Bahkan keluhan-keluhan yang ada di dalammu yang engkau sendiri tidak bisa ucapkan kepada Bapa. Dan katakanlah itu dengan jujur. Apa adanya. Maka disitulah kita akan melihat bagaimana peran Roh Kudus yang tahu isi hati kita, tahu kehendak Bapa, dan dia akan berdoa untuk kita orang percaya, murid-muridnya, orang yang sudah dibenarkan. Karena itu, mari Bapak Ibu, kata Paulus, tetaplah berdoa. Baik untuk diri kita sendiri, untuk orang lain, bahkan untuk hal-hal yang Roh Kudus taruhkan dalam hati kita untuk kita doakan. Bisa jadi tidak ada dalam pokok doa, tidak dituliskan dalam pokok doa. Tapi ketika kita berdoa, Roh Kudus akan ingatkan, doakan ini. Doakan ini, doakan ini. Pengalaman saya seperti itu. Jadi saya sebut nama orang itu. Karena kenapa? Roh Kudus yang menaruh itu di dalam hati saya, dalam benak saya, untuk mendoakan orang itu. Dan seperti saya katakan tadi, kita tidak tahu pergumulannya. Tapi Roh Kudus tahu. Dan Roh Kudus tahu isi hati kita. Dan kehendak Tuhan buat orang itu. Maka Roh Kuduslah yang berdoa untuk orang itu. Bahkan di saat-saat kita tidak ada mood, tetap berdoa. Karena justru di saat tidak ada mood itulah kita harus datang tanpa kata-kata di depan Tuhan. Tanpa bicara. Berdiam diri saja. Dan sesudah itu katakan amin Tuhan. Maka engkau akan merasakan apa yang dikatakan oleh Yesaya tadi. Engkau akan mendapatkan kekuatan baru kalau engkau menantikan Tuhan. Engkau akan seperti Raja Wali yang terbang tinggi, mendapatkan sukacita dan ketenangan yang datang dari Roh Kudus.
Roh Kudus mau untuk membantu kita dari segala kelemahan-kelemahan kita, karena saya dan Roh Kudus kita semua itu ada ikatan yang kuat, ada pertalian yang kuat antara kita dan Roh Kudus. Sehingga hari-hari kita yang penuh dengan kelemahan, maka Roh Kudus akan membantu kita, mendampingi kita untuk berdoa, dan kita bisa melewati masa yang sulit itu. Mari kita berdoa. Roh Kudus yang baik, yang mengenal isi hati kami, dan yang mengenal kehendak Tuhan atas hidup kami dan orang-orang percaya, murid-murid-Mu, orang-orang benar. Kami berterima kasih karena ada saat-saat di mana kami sendiri tidak bisa berkata-kata. Ada saat-saatnya di mana Engkau minta supaya kami berdiam diri, menantikan Tuhan. Ada saat-saatnya di mana kami tidak perlu berbicara. Tapi Tuhan, Engkau tahu apa yang Engkau akan katakan pada Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Tolonglah kami supaya kami tetap berdoa di tengah-tengah kelemahan kami, kesusahan kami, kesulitan kami, ketidakberdayaan kami, bahkan juga mungkin keputusan asaan kami. Tapi biarlah kami bisa menikmati sukacita ketika kita berdiam diri di hadapan Tuhan, karena Roh Kudus hadir. Mari Bapak Ibu, kita sejenak berdiam diri di hadapan Tuhan, membawa hati kita masing-masing, hidup kita masing-masing, pergumulan kita masing-masing. Mari kita berdiam diri di hadapan Tuhan sejenak. Tuhan mendengar isi kalbu kami, isi hati kami yang paling dalam. Dan Tuhan tahu. Bimbinglah kami dan jawablah kami, karena Engkau adalah Allah, Tuhan dan Juru Selamat kami, Roh Kudus, penolong, pendamping hidup kami, sampai Yesus datang kembali dalam kemuliaan-Nya. Haleluya. Amin.